16.09 menjelang 16.10. Mari kita mulai, diawali dengan perputaran video opening dulu selama 3 kali. Setelah itu MC bisa langsung menghandle. Terima kasih. Selamat bertugas. Mari kita mulai. Asyam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Alumni Talk Series ke-7 pada sore hari ini mengenai panel sayembara tak dinilai namun bernilai oleh Aryo Mahardika yang merupakan arsitek di Erdea Lakta Arsitektur dan juga salah satu alumni arsitektur ITS. Acara Alumni Talk ini merupakan salah satu bagian acara Disnatalis yang ke-55. Hadirin yang kami hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan dan sambutan oleh Kepala Departemen Arsitektur ITS, dilanjutkan dengan sesi Alumni Talk yang akan dipandu oleh Ibu Fardila Rizkiah, dan yang ketiga adalah sesi Q&A atau tanya-jawab. Baik, selanjutnya langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu sambutan oleh Kepala Departemen Arsitektur ITS, yaitu Ibu Dewi Septanti. Kepada Ibu Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari MC. Sore ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian dan juga kakak dan adik alumni arsitektur ITS dan juga adik-adik mahasiswa sekalian yang ikut serta dalam acara Alumni Talk pada sore hari ini. Kemudian acara ini sebenarnya merupakan rangkaian acara Lustrum atau Disnatalis Arsitektur yang ke-55 dan sudah dimulai sejak tanggal 24 Juni. Jadi Alumni Talk yang kali ini dilaksanakan adalah Alumni Talk yang ke-7, seri yang ke-7. Dan untuk yang minggu depan ini adalah Alumni Talk yang lebih besar lagi karena minggu depan itu adalah pembukaan dari acara rangkaian Disnatalis Arsitektur yang ke-55 yang akan dilaksanakan sampai dengan bulan November tahun 2020. Jadi untuk kali ini itu adalah tamu kita adalah Aryo Mahardika. Selamat sore Saudara Aryo Mahardika. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini dan sharing berbagi pengalaman yang sudah dimiliki atau dijalani selama ini. Nah,
Singkat kata, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah begitu tekunnya mengadakan acara ini setiap minggu sampai dengan sekarang yang ke-7 kalinya. Dan ini semoga juga bisa bermanfaat buat kita semua. Tentu saja acara ini tidak hanya dibatasi untuk mahasiswa atau alumni dari arsitektur ITS saja, tetapi juga terbuka bagi umum. Jadi kami sangat welcome jika ada alumni-alumni ataupun mahasiswa dari Departemen Arsitektur universitas lain yang ingin bergabung dan berbagi pengalaman di sini. Baik, singkat kata, mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan bahwa acara Alumni Talk pada sore hari ini dibuka dengan resmi. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan acara ke MC. Silakan, Dek. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi Alumni Talk yang akan dipandu oleh Ibu Fardila Rizkia. Kepada Ibu Fardila, kami persilahkan. Oke, terima kasih Natifah. Baik, kita langsung lanjut saja ya pada sesi berikutnya. Mungkin sebelumnya, bagi yang belum tahu, saya di sini adalah Fardila Rizkia ya. Nama saya Fardila Rizkia, selaku pembicara, selaku moderator, selaku moderator pada hari ini untuk memandu acara Alumni Talks kita kali ini, yaitu Alumni Talks yang ke-7. Nah, kali ini menarik nih sebenarnya untuk tema yang akan mengikuti para peserta di sini. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini ada beberapa peserta dari luar ITS juga ya. Jadi mungkin kita berbagi di sini agak lebih luas ya terkait sebenarnya ini ada kaitannya dengan materi perkuliahan sebenarnya kalau kita coba-coba sama cermati. Nah, karena ini adalah acara Alumni Talks, maka di sini yang menjadi pemateri kali ini adalah alumni kita dari kebetulan dari tahun 2008, dari angkatan tahun 2008 yaitu angkatan saya. Beliau ini adalah Aryo Mahardika. Ini mungkin sebelum saya memanggil pembicara atau alumni kita lebih dulu ya, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Di sini beliau sebenarnya dulu setelah lulus ya pengalaman kerjanya yang pertama adalah di Studio Imaru, sekarang Gursiji Studio tahun 2012 sampai 2013. Kemudian beralih ke Studio Akaroma. Kalau yang tahu itu biro arsitekturnya Mas Yusing ya. Jadi terkenal banget nih gitu kalau untuk mahasiswa yang kadang mungkin mau KP ya atau mau punya pengalaman kerja yang luar biasa ya, bagaimana insight-nya beliau dalam merancang, ini kalian pasti tahu nih gitu. Akanoma itu seperti apa. Kemudian selanjutnya beliau ternyata sekarang menjadi founder dari Ardarakta Arsitek dalam buana di dunia arsitek, mengikuti sayembara dan menangkan sayembara, kemudian membuat sebuah beberapa proyek dan di sini mungkin kalau kalian sempat melihat sekilas itu kadang ini kayak saya pernah kenal deh gitu. Ini Mas Aryo nih sudah beberapa kali masuk TV gitu ya. Kalau kalian pernah lihat gitu. Kalau kebetulan jadi di beberapa stasiun TV swasta di Indonesia. Jadi kemudian prestasinya yang di Ardarakta ini sampai sekarang ya Mas Aryo, kemudian prestasinya di sini kalau yang ditulis ini prestasinya banyak sekali nih, menjuarai kompetisi tugas akhir ITS 2012, nanti tanggal 26 ya, saya sekalian promo nih, 26 September. Nah, kemudian juara favorit kompetisi tugas akhir sayembara RTH Kabupaten Sidoarjo, kemudian juara utama sayembara desain rumah hijau tahun 2013, kemudian juara juga di Ondulin Green Roof Awards 2014, kemudian sayembara RWN Tanjung Kelayang 2016,
kemudian juara 2 di Jaya Board Design Competition tahun 2018, juara 1 Shelter Penelusuran Gua 2018, kemudian juara 2 Sayembara PCP Bromo Tengger Semeru 2018. Terakhir ini kalau di CV ini tulisannya hanya sampai 2018, tapi sebenarnya tahun 2019 kemarin juga beliau mengikuti sayembara. Dan ini yang juara aja yang beliaunya mengikuti banyak sekali sayembara. Gitu. Kemudian proyek yang pernah dikerjakannya ada banyak, beberapa diantaranya adalah Rumah Tinggal Ozone Residence 2014, Rumah Baja Emerald View 2014, Villa Kayu Grimecar 2017, Girimekar 2017, kemudian Rumah Kabimu, Rumah DHSA ya, saya membacanya tahun 2019. Oh, DSA ya, oke, DSA. Oke, baik. Mungkin sebelum masuk ke materi berikut materi kita kali ini, oke, Mas Aryo, saya panggil Aryo ya, karena teman saya sendiri nih. Oke, langsung aja nama. Dengar suara saya ya? Oke, baik. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pemaparan materi dari Aryo Mardika, alumni kita. Silakan bisa di-share screen, Aryo. Oke, Arya. Oh ya, mungkin sambil menginfokan ya. Jadi sebelum sambil menginfokan, mungkin untuk peserta bisa nanti sembari melayangkan pertanyaan, menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Oke. Oke, bisa dimulai Mbak ya. Sudah berhasil, mungkin bisa di full screen, fullkan aja Pak. Udah full screen belum ini? Ini udah belum? Belum. Belum ya? Belum terlihat. Oke, nah seperti ini. Oke, silakan Arif. Sudah full screen? Sudah, Mas. Ini sudah keluar sudah, Mas. Sudah ya? Sudah ada. Oke, terima kasih teman-teman alumni, panitia dan mahasiswa, kakak-kakak alumni juga. Barangkali tadi sudah dijelaskan soal profil dan beberapa review dari saya sendiri. Sebenarnya ini materi kita presentasikan di sini untuk melengkapi sesi yang pertama dari Mas Rigan itu. Kalau Mas Rigan itu kan lebih ke wawasan tentang sayembara gitu, bagaimana memenangkannya. Nah, di sini saya lebih ke melengkapi aja dari salah satu aspek itu sayembara kan. Kalau ada proses, ada pengembangan, ada presentasi, ada lain-lain gitu, dan kita berdalam di presentasinya saja. Gitu. Jadi panel sayembara tak dinilai namun bernilai. Ya tak dinilai karena memang dimanapun, di proyek, di kuliah, atau dimanapun, panel tidak akan pernah dinilai. Tapi panel ini menjadi senjata terakhir, senjata utama kalau kita mempresentasikan suatu karya dalam sayembara. Gitu. Jadi JP sudah ya. Nah, kalau sayembara sendiri dari tahun 2012 kami sudah pernah mengikuti ya lumayan 20 lebih lah. Jadi memang setiap tahun memang kita agendakan untuk mengikuti sayembara. Tahun minimal sekali lah. Tapi tahun ini kayaknya sih belum sih. Jadi kenapa kita selalu prioritaskan waktu untuk sayembara? Karena sayembara sendiri itu sebuah media untuk mengekspresikan karya yang 100% diri sendiri gitu. Jadi kan di dalam proyek kan kita tidak mungkin bisa 100% karena ada klien atau permintaan dari prinsipal atau ada pengurangan material, pengurangan di lapangan itu banyak sekali konflik dan nah di sayembara itu kita bisa membuat suatu karya yang 100% diri kita sendiri, tidak diganggu-gugat, tidak pakai revisi, dan juga sebagai sarana belajar sama eksperimen. Kalau teman-teman pernah ikut kuliahnya Pak Aris itu di Bandung, sayembara itu merupakan media untuk kita bereksperimen atau membuat suatu proyek yang tidak ada risiko sama sekali. Jadi kalau misalnya di proyek itu di lapangan gitu banyak terjadi hambatan,
Kita nggak bisa bikin cantilever 12 meter itu di sayembara bisa. Kita nggak bisa bikin tiang-tiang kecil-kecil di proyek sekitarnya ya. Tapi kalau di sayembara kita bisa. Dan di sayembara itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita mencari proyek. Sayembara itu dan proyek itu terpisah. Tapi ketika kita mengerjakan sayembara dengan kita mengeksplorasi banyak hal, mengeksplorasi banyak proses, jadi kita ketika mendapatkan suatu proyek yang unik, kita jadi siap. Oh, dulu pernah ngerjain ini, caranya gini, detailnya gini. Ketika kita mendapat kesempatan untuk proyek yang unik, langsung dapat. Nah, jadi yang atas itu kita kalah, sayembara tidak menang sama sekali, dan yang bawah itu yang menang. Jadi kalau teman-teman mengerjakan sayembara 10, menang 1 atau menang 2 itu sangat beruntung sih. Saya udah, ini kayaknya 1/3, 20 kalah, 7 kali menang. Nah, di dalam proses sayembara sih sebenarnya proses paling sulit itu adalah perumusan konsep. Bahkan perumusan konsep itu bisa memakan waktu sangat lama banget. Misalnya dalam 1 minggu, 1 bulan, 2 minggu sendiri itu cuman buat bikin konsep aja. Dan yang tersulit kedua itu malah di presentasi kalau di dalam sayembara. Nah, kalau di perumusan konsep sih kayaknya nanti bisa apa ya, maksud teman-teman arsitek atau alumni lain kayaknya yang bisa sharing gitu bagaimana bikin konsep yang baik. Kalau saya sendiri perumusan konsep sebenarnya ada beberapa cara gitu kan. Yang jelas kalau kita bikin konsep awalnya pasti dari TOR. Nah, kalau kita membaca TOR, apa yang maksud dari TOR itu dan apa keinginan dari juri dan lain-lain gitu. Itu sudah standar lah. Dan dua, bikin sesuatu yang sederhana yang menjawab TOR itu tadi. Dan ini ada poin paket konsep, maksudnya adalah ketika kita membuat sayembara itu ada satu paket satu paket konsep itu gini. Kalau kita sudah yakin sama konsep itu, kita dapat beberapa aspek. Pertama, dananya sudah ketemu atau skematik dananya sudah ketemu, konsep ide besarnya sudah ketemu, kemudian bentuk terjemahan dari konsep itu sudah ketemu, dan narasi judulnya sudah ketemu juga. Nah, ketika semuanya itu sudah ketemu, itu mudah dikembangkan. Juga riset tadi standar, brainstorming juga standar, dan semuanya pasti melakukan. Dan time schedule itu sudah pasti dilakukan. Dan dulu waktu saya bekerja sama Pak Isin, kita ngerjakan sayembara pasti malam gitu. Jadi tips bagi teman-teman yang mengerjakan sayembara itu waktunya dibagi 3 jam. Pertama pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Jadi sore sampai malam kita ngerjakan sayembara. Semakin sering nanti kan kita dari siang sampai malam, dan semakin sering sampai mendekati hari H, 24 jam kita ngerjakan. Seperti itu. Nah, presentasi itu tidak bisa kita dapat di kuliah gitu. Tapi presentasi ini lebih tersulit kedua karena memang kita tidak bisa mewakilkan diri ke juri. Dalam arti kita menjual konsep ini ke juri melalui presentasi ini. Gitu. Nah, di sini presentasi tidak melulu di soal rendering dan sebagainya, tapi lebih ke desain grafis yang masuk. Jadi kita masuk ke panel presentasi arsitektur. Jadi kalau teman-teman ingin lebih banyak explore, di Google keywordnya adalah architecture presentation board. Ini aspek terpenting di dalam bagaimana kita menyampaikan konsep di sayembara ataupun di perkuliahan. Jadi konsistensi itu lingkaran besarnya. Dalam arti kita dalam membuat palet warna, hierarki, dan grid, itu semuanya harus ada konsistensi. Dalam arti di sini bahwa kita membuat suatu hierarki, menyampaikan sesuatu yang ingin kita juri, dan nanti dibantu oleh grid sebagai metode dalam kita organize the idea gitu. Nah, dan palet warna sendiri itu sebagai ini juga sebagai penarik mata kalau bahasanya. Jadi palet warna itu salah satu yang paling menentukan juga. Dimana kalau kita konsisten di dalam 3 ini, maka presentasi kita menjadi lebih rapi dan lembut.
Nah, beberapa elemen di sini ada judul, teks gambar utama, ukuran, orientasi, dan sebagainya di sini. Nah, elemen-elemen yang terpenting di sini sebenarnya tersusun di dalam hierarki visual gitu. Nah, kalau kita melihat suatu panel, kita pertama yang harus diperhatikan itu latar belakang. Latar belakang ini mau putih, mau hitam, dan sebagainya. Nah, kalau putih itu kan lebih mudah dibaca. Kalau hitam ya boleh juga, tapi tidak kuat orang baca lama-lama gitu. Nah, latar belakang putih, hitam. Nah, setelah kita punya latar belakang di situ, kita baru tata-tata semuanya gitu kan. Nah, bagaimana cara menatanya? Sebelum itu kita masuk ke beberapa contoh panel yang sudah kita buat dari presentasi gitu kan. Ini saya nggak tahu padanan katanya. Panel grid ini apa ya? Grid itu lebih ke apa ya? Itulah ya, kalian sudah tahu. Grid itu maksudnya kita dalam menata suatu panel itu ada garis-garis atau border tertentu yang perlu kita bagi gitu. Jadi ini misalnya ini dalam satu landscape A1 kita ada dibagi dua, kemudian ada dibagi lagi seperti itu. Ada grid tertentu yang muncul ketika kita membuat. Ini merupakan teknik yang paling sederhana ya grid. Jadi kita cuma membagi aja beberapa image, menaruh beberapa diagram dan sebagainya, kemudian kita tinggal rapikan, tinggal kita pakai skema warna seperti apa. Gitu. Nah, di sini kita ada panel overlay juga saya nggak tahu ini padanan katanya di Indonesia. Jadi ketika kita membuat panel yang besar, kita bisa memanfaatkan ruang kosong atau ruang negatif di atasnya gitu. Jadi kalau ini sebuah panel satu ada langit kosong biru, kita bisa manfaatkan sedikit di atasnya menjadi ruang untuk deskripsi. Ini juga sama dari contohnya. Ini gabungan keduanya. Jadi ada kita bagi dua, kemudian kita masukkan sedikit. Nah, di situ. Ini juga. Nah, hierarki visual ini apa sih? Ini kalau kita jelaskan gampangnya seperti kita melihat suatu undangan nikahan atau undangan apapun. Pasti di situ ada satu bagian yang mencolok, ada satu bagian yang harus diprioritaskan. Biasanya undangan itu kan ada nama mempelai pria wanita, gitu. Dan dia posisinya pasti paling besar. Jadi visualnya seperti itu. Jadi bagaimana kita memprioritaskan apa yang menjadi ide utama, sehingga di ide utama itu dapat porsi yang cukup, porsi yang paling besar, supaya dari juri itu bisa melihat sekali lihat langsung dapat. Kalau kita pikir-pikir, juri itu kalau melihat satu panel pasti nanya ini konsepnya apa sih. Nah, ketika juri tanya seperti itu, lihat panelnya, kalau dia bisa menyampaikan dengan bagus, dengan hierarki yang bagus, bisa tahu oh ini idenya gitu. Nah, gambar utama atau gambar yang menjadi focal point itu selalu menjadi prioritas paling utama, paling besar. Apa yang kita ingin sampaikan itu harus tersampaikan di panel, di gambar utama. Nah, kalau hierarkinya yang umum itu kan dia dari kiri ke bawah gitu kan. Seperti ini di teks, kemudian kita ke bawah ke diagram, bawahnya gambar pendukung. Jadi sebisa mungkin kita tahu bagaimana juri itu membaca suatu panel dalam waktu sepersekian detik itu. Nah, seperti itu. Jadi apa ini ide besarnya harus tercantum. Nah, hierarki visual dan grid selanjutnya itu di ukuran kertas. Kalau ukuran kertas semakin besar tentunya semakin sulit ya. Kalau saya pribadi sih antara portrait dan landscape itu yang lebih sulit malah ya landscape. Yang portrait itu lebih mudah sebenarnya. Nah, ini contohnya. Ketika kita membuat panel, tipsnya adalah kita bagi aja menjadi beberapa bagian. Kalau saya pribadi itu tidak pernah membagi grid besar menjadi 4 bagian. Pasti paling enggak 3 atau 4 gitu, yang umum. Jadi misalnya yang pertama itu yang akan dibaca juri pertama, yang kedua akan dibaca juri kedua dan selanjutnya gitu.
Makanya pertama kita kasih porsi paling besar untuk gambar atau ide yang paling besar yang bisa ditangkap oleh juri pertama kali. Ini juga contoh tatanan untuk landscape. Dibagi 4. Dan margin ini bagian dari konsistensi yang tadi ya. Jadi kalau kita membuat suatu tatanan itu kita usahakan selalu konsisten. Misalnya margin yang kecil-kecil 6 mili, yang besar misal 12 mili dan sebagainya. Intinya sih cuman bikin rapi udah itu aja, bikin grid yang rapi udah itu. Jadi sebenarnya nggak aneh-aneh. Nah, di dalam pembagian ini pun kita juga kadang ada pembagian grid yang lebih kecil gitu kan. Nah, kita kalau lihat yang abu-abu tua itu adalah pembagian grid atau margin yang besar. Kemudian karena kita ada banyak konsep yang harus kita jelaskan di sini, maka kita bagi menjadi grid yang kecil-kecil. Nah, ini bagaimana membaginya? Itu sebenarnya terserah dari masing-masing ya. Yang penting secara hierarki mudah dibaca, bisa dari kiri ke kanan dan ke bawah. Gitu. Ini juga kan, kalau teman-teman di peka gitu kan, gambar utama satu besar, kita bisa tata sedikit gitu di sini. Misalnya di judul ini panggung mawas besar. Ada hierarki di sini yang harus kita baca pertama. Kemudian di tengah ini ada rata tengah, ini gambar rata tengah. Kenapa kita bikin rata tengah? Karena gambarnya semuanya ini perspektif satu titik hilang. Jadi semuanya rata tengah simetris. Jadi semuanya kita tatanannya simetris. Kalau teman-teman bisa lebih peka, bisa mengaturnya seperti ini. Ini juga sama dari overlay, hampir sama prinsipnya. Kita bagi menjadi beberapa bagian, tapi biasanya kita bagi di bagian atas saja. Simpel nggak sebenarnya? Skema warna ini salah satu yang terpenting karena bagaimana juri menangkap suatu image atau suatu konsep itu hanya dengan dari warna. Nah, kalau misalnya kita punya konsep bangunan, kalau misalnya contoh panel ini kan kita lokasi di Bangka Belitung yang identik sama pantai. Kalau di pantai, tone warnanya apa sih? Kalau tone warnanya pantai kan mesti identik sunset, sunrise, kebiruan, cerah dan sebagainya. Kan tidak mungkin dong kita bikin yang lebih gloomy seperti di gunung gitu, berkabut kan tidak cocok. Nah, karena itu skema warna di sini jadi yang penting. Dan juga skema warna tidak melulu di gambar utama, tapi juga di gambar pendukung di bawah. Jadi gambar utama dan gambar pendukung, tone warnanya harus sama. Gitu. Supaya ada konsistensi di sini. Balik lagi. Kalau ini memang berwarna, ini harus berwarna. Kalau ini kontrasnya tinggi, ini kontrasnya tinggi. Seperti itu. Ini salah satu panel yang kita bikin terakhir. Jadi kita ini benar-benar bermain di warna-warna low saturation, saturasi rendah. Gitu. Jadi yang warnanya tidak memunculkan kontras tinggi. Gitu. Nah, di sini kita konsisten terhadap tone warna hijau dan toska dan hitam seperti itu. Maka dari itu kita diagramnya ada warna hitam, ada warna kebiruan, kehijauan seperti itu. Jadi warna-warna ini tidak boleh lari jauh dari gambar utama. Ini juga salah satu yang mendukung itu tadi. Jadi kita tidak jauh-jauh bikin diagramnya dari warna itu tadi. Gitu. Teman-teman mungkin tahu bahwa tone warna ini bisa mempengaruhi suatu mood gitu kan, atau ada pesan yang disampaikan dari tone warna. Misalnya di film Marvel itu kan lebih ke popcorn movie yang fun, terus semua umur dan lain-lain, lebih ceria. Maka tone warnanya dia lebih colorful gitu. Tone warnanya juga lebih ke kuning, lebih ke hangat. Sedangkan di film-film DC itu kan lebih ke dark, ceritanya serius, banyak konflik dan lain-lain, harus diceritakan pikiran lebih dewasa. Karena itu mereka lebih pakai tone yang lebih dark gitu, yang lebih toska dan lain-lain gitu. Karena itu tone warna sangat mempengaruhi mood dan pesan yang ingin disampaikan. Ini salah satu contoh gambar utama, dalam arti gambar utama ini merupakan senjata dalam panel gitu ya. Senjata utama. Bagaimana juri bisa menangkap semua konsep, semua aplikasi itu dari gambar utama. Begitu. Kalau tips dari Pak Baskoro Tejo itu dosen ITB itu bagaimana kita membuat gambar yang puitis. Dalam arti puitis kita terlihat bagaimana moodnya,
bagaimana itu desainnya, dari sudut pandang, semuanya mempengaruhi. Dalam arti gini, kalau kita membuat gambar utama itu sembarangan, kontrasnya tidak diperhatikan, kemudian manusianya aja nggak digambar gitu dalam arti itu semuanya mempengaruhi mood dan mempengaruhi suasana di dalam gambar utama. Gambar utama ini seperti fotografi. Jadi kalau teman-teman yang hobi fotografi harusnya lebih paham bahwa tone warna, komposisi, kemudian suasana, interaksi manusia misalnya, kemudian bikin sesuatu yang hidup dengan gambar yang ingin disampaikan. Ini juga salah satu yang kita bikin. Selain nuansa tadi, kita selalu tekankan pada gambar langit. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin lebih pintar di Photoshop dan rendering ya. Jadi kalau pesan dari saya sih, langit itu yang pasti mempengaruhi mood paling besar. Kita salah pilih langit, wah udah hancur semuanya. Langit sangat mempengaruhi mood kalau kita punya bangunan yang tidak menonjol, berarti langitnya tidak menonjol juga. Gitu. Nah, kalau kita punya bangunan yang sangat futuristik, banyak permainan, banyak tekstur dan lainnya, kita bisa tampilkan hal itu dengan tone warna yang berbeda di langitnya. Ini juga contoh kalau kita bikin langit di pantai di Bangka Belitung. Jadi seperti ini. Ini berbeda kasus kalau kita bikin langit di pegunungan. Ini kan di Bromo, Tengger Semeru kan. Jadi di Malang kan gimana sih, suasana dingin, berkabut, tapi bangunannya ada kesan hangat gitu. Nah, salah satu caranya itu bagaimana kita memasukkan unsur lingkungan dari keadaan yang aktual di sana menjadi suatu gambar yang ingin disampaikan menurut lokasi. Ini juga gimana ini kita ingin sajikan gambar yang sangat tenang gitu, tenang, tidak ada hiruk-pikuk sana sini. Salah satu caranya yang tidak ada, saya nggak ingin ada orang sama sekali di sini. Ini memang tujuannya memang untuk menyepi. Ini salah satu contoh bagaimana saturasi mempengaruhi mood atau mempengaruhi presentasi. Sebelah kiri itu kan merupakan gambar dengan saturasi tinggi, tengah itu saturasi sedang, yang kanan adalah saturasi rendah atau hitam putih. Ketika kita membuat suatu tipologi tertentu, tidak bisa ditampilkan saturasi rendah sekali atau saturasi tinggi sekali. Misalnya, kalau kita bikin hospitality gitu, kan tidak mungkin dong tampilkan secara hitam putih, karena namanya hospitality pasti hubungannya dengan kehangatan, ramah tamah, suasana yang hidup gitu kan, tidak mungkin kita bikin sesuatu yang puitis dari hitam putih. Berbeda lagi kalau kita bikin masjid gitu. Masjid pemasukan dari desain itu di masjid di Ancol gitu, masjid terapung, itu mereka bikin masjid presentasinya di gambar utama mereka interior yang hitam putih gitu. Jadi memang tujuannya untuk membuat kesan bahwa tempat ibadah itu memang harus plain, tidak ada warna sama sekali, tidak ada tidak khusyuk gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau presentasi hitam putih itu juga boleh kita pakai kalau tidak ada konsep material, tidak ada konsep warna di dalam bangunannya. Cukup yang bisa mewakilkan shade and shading. Kalau ingatkan sedikit, yuk untuk waktunya kurang 10 menit lagi. Oke. Selanjutnya diagram ini. Nah, ini menariknya bahwa saya tidak lupa sama pelajaran di kuliah. Jadi dulu kuliah, sekarang mungkin masih ada. Jadi transformasi, metafora dan lain-lain itu sampai sekarang masih saya gunakan. Bahkan dalam proyek juga kadang-kadang masih saya gunakan. Karena itu diagram ada banyak macamnya, tapi yang paling sering saya pakai itu di diagram pembentukan. Jadi yang bentuk dari plane sampai bentuk akhir. Ini juga ada beberapa contoh diagram yang pernah kita buat. Kalau yang atas ini kan bagaimana kita transformasi, bagaimana melipat kain menjadi ikat kepala, kemudian transformasikan bagaimana arsitektur itu
mentransformasikan lipatan-lipatan itu tadi menjadi suatu bentuk akhir. Gitu kan. Ini juga exploded material, exploded model. Kalau ini sih semua juga kita sudah paham untuk menunjukkan material dan skala ukuran elemen-elemennya. Nah ini tipsnya sih kalau misalnya ada gambar potongan tidak perlu ditampilkan ini di dalam satu halaman, mungkin di halaman selanjutnya cukup. Kemudian teks itu juga penting ya. Teks itu bagaimana kita memilih teks, misalnya juga bagaimana komposisi. Kalau teks itu terlalu panjang kita lebih sulit membaca, tapi kalau teksnya itu lebih ke bawah itu kita lebih mudah membaca. Atau kita bikin teks juga lebih artsy, itu kita ada sedikit main di sini. Gapura Makutha Wangsa hanya diganti menjadi logo dari sayembara itu. Lebih bagus lagi kalau kita bikin teksnya diganti menjadi diagram atau bubble icon seperti ini. Ini kan kalau kita lihat dari atas sama yang kita lihat yang bawah, ini kan sebenarnya sama. Cuman pasti yang juri lebih mudah tangkap itu yang atas. Gitu. Pemilihan font juga harus diperhatikan ya. Paling nggak di serif atau sans serif. Kita tidak mau dong pakai font-font kayak gini. Bagi teman-teman yang masih pakai font-font ini di presentasinya, ya tolonglah ya, udah mahasiswa sudah, jadi kita tidak mungkin pakai font ini lagi. Oke. Salah satu contoh yang kita breakdown di panel ini. Jadi ini kita bagi menjadi 3, gambar utamanya gede, kemudian di bawahnya itu kita presentasikan idenya. Jadi yang terpenting di dalam panel halaman pertama ini itu gambar utama ini yang besar ini dan diagram yang di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 row ini yang paling penting. Ketika juri melihat gambar ini dan melihat konsep ini, sudah terwakili. Konsepnya seperti ini. Ini juga beberapa gambar halaman kedua. Nah ini kita tone warna yang sangat mempengaruhi. Jadi ada gradasi tertentu, warna-warna pastel. Nah ini diagram-diagramnya. Kita tadi teks yang sangat panjangnya tadi kita bisa simplifikasi menjadi bubble icon. Gitu. Bisa kalau konsep ruang berbatu apa sih? Ada 3 konsepnya. Ketiga konsep ini di breakdown lagi. Nah, seperti ini dalam satu diagram ini sudah mewakilkan semua konsep. Gitu. Ini juga ada beberapa transformasi. Misalnya, ini kalau kita di Belitung kan ada batu-batuan. Ada batu-batuan, ketika kita memasukin batu-batu ini, ada pengalaman ruang yang bagus, keren gitu. Nah, pada itu kita transformasikan pengalaman ruang kita memasuki gugusan batu itu ke dalam menjadi arsitektur. Gitu. Dalam arti yang ini menjadi buatan alam, menjadi buatan manusia. Transformasinya seperti ini yang di bawah. Misalnya kita di batu, kemudian kita simplifikasi menjadi ruang silinder, kemudian ruang silinder lainnya lagi kita breakdown lagi menjadi bidang-bidang. Dan ini transformasinya. Ini kita cepat aja. Ini beberapa diagram dan exploded materialnya. Ini juga yang perlu kita perhatikan bahwa gambar pendukungnya harus dengan gambar utama. Ini kita skip aja. Nah ini yang atas ini adalah panel yang pertama kali saya buat waktu sayembara nasional di luar sayembara DA. Ini nggak jelas banget kan. Ini orang membaca ini dari mana dulu. Ini apa yang menarik di panel ini. Ini ide besarnya apa. Ini nggak kegambar sama sekali. Terlalu banyak gimmick juga. Nah, beda sama panel yang terakhir kita bikin, ini udah jelas. Jadi konsepnya seperti ini, kemudian tone warnanya juga kita jelas, suasana rumahnya, judulnya, penjelasannya, semuanya sudah terwakili dalam satu image. Ya, tapi untungnya sih yang rumah simbiosis ini juara sih. Tapi, ya untung aja waktu itu jurinya baik hati. Ini juga bahwa kita perlu mata perlu istirahat gitu. Jadi kita kalau membuat suatu panel terlalu penuh, mata itu nggak cukup istirahat, jadi sangat susah untuk dibaca. Gitu. Jadi tetap focal point-nya satu, kemudian warnanya untuk diagram cenderung plain. Gitu. Jadi ada 4
pokok inti ya. Yang pertama, sempatkan. Membuat panel itu tidak sulit sebenarnya. Kita cukup membuat perspektif yang bagus, diagram yang bagus, warna yang bagus, tinggal ditata aja gitu. Masalahnya adalah harus kita sempatkan 1 hari, 2 hari. Jangan kita mepet-mepet bikin panel. Tidak mungkin panel yang bagus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Harus benar-benar disempatkan. Sederhanakan, hilangkan semua gimmick gitu. Semua ornamen, semua warna yang tidak perlu. Sederhana itu selalu yang menjadi lebih baik daripada kita berlebihan. Don't overdo this. Jangan kita berlebihan dalam membuat satu panel. Udah pokoknya yang kelihatan less effort itu sebenarnya lebih baik. Rapikan. Kita perlu konsisten itu tadi. Belajar membuat sesuatu yang rapi, belajar membuat sesuatu yang urut. Kita berbahasa juga dalam panelnya juga lebih enak gitu nanti misalnya kita semua jadi rapi gitu kan. Dan latihan ini merupakan tahap yang cukup panjang gitu ya, latihan, jadi kita tidak bisa sekali langsung selesai gitu. Nah, kalau panel ini kan sebenarnya tidak ada ilmunya, tapi kita begitu tahu ilmunya, kita bisa menjadi lebih cepat gitu. Jadi teman-teman kayaknya lebih beruntung karena saya untuk belajar mengenai panel ini butuh waktu berapa kali saya membara dan berapa tahun gitu, baru sadar oh ini ada yang kurang, oh ini ada yang kurang gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu beberapa review sharing. Ini sebenarnya lebih ke apa yang sudah pernah kita lakukan ya. Jadi teman-teman kalau yang merasa lebih bagus bikin panel atau bikin presentasinya, silakan sharing. Nggak hanya soal panel aja, tapi soal bagaimana proses sayembara juga. Terima kasih. Mau saya kembalikan ke Mbak Faiz. Oke, menarik nih ya materinya. Kalau dilihat tadi agak ini ya, merendah banget nih. Kebaikan jurinya lah atau bagaimana. Tapi kalau dilihat emang bagus-bagus gitu panelnya. Dan menarik karena ini adalah hal teknis ya. Jadi kalau adik-adik semua yang di sini yang masih mahasiswa atau mungkin alumni baru saja yang menjadi alumni dan mau ikut sayembara, ini penting banget apa yang kalian pelajari pada hari ini. Jadi tadi yang saya highlight memang ada di bagian poin terakhir ya, sempatkan, sederhanakan, rapikan, dan latihan. Nah, kalau kita mulai coba ulas dari sempatkan aja, ini udah hal yang memang perlu di highlight sebenarnya. Karena kalau sudah di dalam kelas studio itu anak-anak nih ya, kalau saya lihat nih untuk refleksi juga ya bagi dosennya ya. Barangkali ketika sudah sangat asik gitu ya melakukan finishing gitu, detailing pada perancangannya atau hasil rancangannya, maka menyempatkan untuk membuat panel atau portofolio yang menarik ini agak susah ya, apalagi udah deket-deket deadline gitu, terus ternyata belum finish gini, akhirnya nggak sempat kayak gitu. Manajemen waktu ini lagi yang paling penting. Baik. Menarik karena ini hal teknis. Nah, saya nggak mau terlalu lama ya, karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan, yang menarik sebenarnya dari para peserta. Mungkin dari panitia bisa ditampilkan dulu pertanyaannya yang sudah masuk. Oke. Di sini saya bacakan ya. Mungkin untuk penanya berikutnya nanti bisa mencoba yang selanjutnya bisa mencoba untuk raise hand. Oke, ini yang pertama. Selamat sore Kak Aryo, saya izin bertanya. Biasanya kebutuhan panel yang diminta di setiap sayembara itu kan berbeda. Nah, apa prioritas informasi yang harus diberikan? Kadang banyak yang ingin kita sampaikan tapi dibatasi untuk satu panel. Ini penting nih. Oke, gimana Yo? Oke, ini juga masalah buat saya sebenarnya ini. Iya, soalnya banyak banget ya informasi yang mau disampaikan. Oke. Simpelnya gini, kalau dalam satu proses sayembara atau proses di studio gitu, pasti ada satu ide yang paling besar, gitu yang menaungi semua ide-ide kecil gitu kan.
Nah, misalnya sekarang mungkin studio isunya apa ya Mbak Faisal? Lagi di studio sekarang. Macam-macam sih. Kalau dari DPA 1, PA 1 sampai dengan PA 5 ya kita ya. Itu ada isunya macam-macam sekali gitu. Kayak yang terakhir kemarin di PA 5 ya, saya sempat di PA 5 itu tentang eksperimental gitu. Eksperimental, arsitektur eksperimental. Kita bereksperimen tentang arsitektur di sana gitu. Kemudian yang PA 4 itu studio PA 4 itu culture ya, isunya lebih ke budaya, isu apa namanya? Culture, historis seperti itu. Di PA 3 environmental, macam-macam, Pak. Macam-macam ya. Ya, oke. Gini. Jadi ada satu konsep yang super prioritas banget gitu ya. Biasanya cirinya pertama yang harus disampaikan paling utama. Yang pertama itu yang paling menjawab isu. Yang kedua itu jawaban dari isunya. Itu sih biasanya. Kalau misalnya tadi ada ini kan, ada apa ya namanya? Sayembara saya yang di Pusat Informasi Pariwisata itu kan ada isu bagaimana menyampaikan informasi dalam bangunan, terus habis itu bagaimana bangunan mencerminkan budaya sekitar. Nah, di situ kan ada jawaban nih, jawaban gagasannya apa nih. Nah itu, jadi isunya apa, jawabannya apa, itu biasanya yang paling penting. Nah untuk yang lain misalnya ada konsep pencahayaan, ada konsep apa namanya itu transformasi bentuk, ada simbolisme dan lain itu kan bisa dijelaskan. Jadi tidak besar. Bapak Dimut, audionya nyala. Oh ya, oke, thank you. Oke, jadi sudah cukup menjawab ya apa yang sudah ditanyakan Widya Emilia ini terkait apa yang dijelaskan tadi, tergantung juga isunya dan apa ya, apalagi kemudian highlight seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya. Oke, dari Syahla Nabila. Halo Mas Aryo, bisakah share sedikit soal software atau website apa yang membantu Mas dalam membuat panel arsitektur ini? Misalnya bagaimana Mas mencari gambar yang HD untuk site-nya, view dari atas seperti dari Google Earth tapi lebih HD ya, untuk rendering dan lainnya. Ini pertanyaan saya juga sih sebenarnya, yuk. Mungkin bisa di-share. Tips and triknya dan software-nya apa nih yang dipakai nih? Barangkali ada software termutakhir ini. Oh enggak deh. Saya sebenarnya orang yang cukup pemalas gitu ya. Jadi gini, kalau software atau website itu sebenarnya standar aja, cuma Photoshop, SketchUp, CorelDRAW, itu aja. Paling muter-muter di situ. Nah, masalahnya adalah poin pertama sempatkan itu tadi. Karena saya juga skillnya sangat terbatas gitu kan. Mungkin teman-teman banyak yang lebih bagus dalam presentasi JPEG gitu. Jadi itu tinggal kita sempatkan waktunya sehari gitu atau setengah hari bikin gambar perspektif gitu, satu view udah gitu. Nah, kalau misalnya websitenya apa, saya nggak punya langganan di website apa ya, tapi benar sih googling terus, setiap hari googling itu sampai nemu gitu ya. Memang yang paling sering ya yang tanya. Oh ya, oke. Ya. Paling sering ya yang Photoshop sih. Kalau website apa ya, nggak ada website, nggak ada langganan sih. Kalau kita rajin nyari aja gitu. Oke. Kalau untuk rendering pakai apa nih, yuk? Masih pakai Lumion nggak kayak gitu? Lumion atau SketchUp pasti ya. Aku kalau Lumion sih enggak. Kalau Lumion itu gini, Lumion itu gambarnya tidak terlalu bisa diatur banget gitu. Jadi kalau aku kan lebih suka tone warna langit yang lebih soft gitu lah. Nah kalau Lumion emang bisa disetting di situ sih, tapi jarang aku bisa bikin gambar Lumion yang bagus itu. Lebih free kalau lebih bebas ya kalau pakai Photoshop. Iya lebih bebas. Iya. Oke, berarti skillnya harus ditingkatkan, Syahla ya. Oke, baik. Kalau begitu ini oke, terima kasih sama-sama. Kok jadi saya yang ngomong sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya.
Oke, dari Dahniar dan Bagus. Ini pertanyaan 2 orang. Selamat sore, Mas. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan skema warna? Nah, ini tadi disebutkan, Yo. Apakah menentukan dalam mempengaruhi warna asli bangunan yang diharapkan? Terima kasih. Ya. Nah, oke, Tadi silakan. ya, secara umum skema warna itu dalam satu panel itu kita tidak sebaiknya itu tidak pakai panel yang skema warna yang terlalu jauh gitu loh. Misalnya yang tadi kalau bangunannya coklat semua, kemudian background langitnya itu lebih ke soft, ya udah itu dimultiplikasi aja. Jadi JPEG yang lain, gambar-gambar yang lain itu semua nuansanya harus sama. Begitu. Misalnya kalau kita bikin eksterior siang hari atau siang hari gitu ya, interiornya jangan bikin yang lebih gelap dark gitu, jangan. Kalau misalnya tone-nya itu hangat, sisanya gambar pendukungnya harus hangat juga, misalnya seperti itu. Atau misalnya gambar utamanya itu dia tone-nya dingin atau saturasi rendah, maka gambar pendukungnya juga harus saturasi rendah. Selain itu, ini juga dalam satu panel itu kan gambar utama itu harus menonjol sekali kan. Ada juga orang yang bikin semua denah, potongan dan lain-lain semuanya itu grayscale atau cuma hitam putih gitu, sehingga gambar utamanya itu lebih menonjol gitu. Jadi 2 aspek, yang pertama dari panel, yang kedua dari gambar JPEG atau gambar utamanya tadi. Dari panel gambar JPEG. Oke, tadi juga berkaitan sama background-nya juga ya, tergantung background-nya dia bisa menstandingkan objek yang yang dia highlight atau tidak gitu. Mungkin bisa sambil dicontohkan, ditunjukkan contohnya tadi, Aryo, mungkin ada yang miss ya, kayak gini loh yang disebut skema warna yang tadi banyak banget sih saya lihat, nggak apa-apa di-share aja. Saya lihat banyak sekali ini sih tadi contohnya ya, jadi kita bisa pahami skema mana yang seperti apa. Soalnya kalau dilihat dari sini kita lihat aja udah smooth gitu, udah bagus gitu aja. Jadi melihatnya, oke, yang disebut skema warnanya. Ini udah kelihatan ya? Udah, ya sudah. Ini dalam satu panel, ini kan terlihat bahwa ada warna tertentu yang menonjol gitu kan, warna biru, hijau, toska, dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi dalam satu panel ini itu harus konsisten tone warnanya, tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh nabrak. Kalaupun memang pengennya nabrak dan lain, itu harus dikonsep, harus dengan komposisi yang bagus. Ini juga kan, jadi halaman kedua, ini kita lihat tone warnanya di sini kan interiornya kan dingin, dark, dingin dan lain-lain gitu kan. Nah, setelah di eksteriornya juga kesannya sudah dingin. Gitu. Jadi ada konsistensi warna di dalam JPEG dan di dalam diagram ini tadi. Nah, diagram di bawah ini kan kita ambil warna-warna yang kita dapat dari gambar di atasnya itu kan. Ada biru kehijauan, toska, hitam putih dan lain-lain. Beda halnya kalau kita ganti aja ya. Ini misalnya hijau diganti dengan warna merah gitu kan jadi nggak nyambung gitu. Mata jadi kelihatan nggak kurang kan gitu loh. Jadi kalau atasnya hijau bawahnya merah itu kan kayak gimana gitu kan. Atau misalnya atasnya hijau kemudian diagramnya warna-warni gitu kan jadi nggak konsisten gitu. Yaitu saya maksud skema warna itu tadi, bagaimana kita melihat di dalam satu panel ini ada satu konsep warna yang tergambarkan, gampangnya gitu. Oke, dan ini kayaknya perlu berlatih beberapa kali nih ya, benar-benar. Ya sih, saya setahunan sih bikin pilihan. Oke, ya. Jadi contoh interior yang lain ya. Iya. Oke, baik. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ya, bisa ditampilkan. Oke. Nah, nih pertanyaan berikutnya dari Rania Ayu nih. Dalam mengedit panel sayembara pasti dibutuhkan gambar pendukung dan tidak semua gambar pendukung itu gratis. Beberapa gambar pendukung memiliki lisensi dan kadang pengguna jarang mengetahuinya. Sekiranya apakah ada cara agar kita bisa mengetahui lisensi gambar tersebut dan
apa adakah website untuk mengunduh gambar pendukung secara gratis? Terima kasih, Mas. Ini kalau ada contohnya butuh gambar pendukung untuk ditampilkan di dalam panel sayembara kita gitu. Yuk, jadi takutnya nih kayak apa ya? Khawatirnya nanti kena lisensinya itu gitu. Kok kita ternyata mengadapt itu, gitu. Tapi enggak, kita semua mungkin tidak banyak yang tahu gitu kalau ada lisensinya. Atau barangkali Aryo nggak menggunakan itu gitu. Tipsnya bagaimana ya? Oke, gimana ya? Oke. Sebenarnya tidak, saya agak bingung juga itu. Gambar pendukung ini maksudnya apa ini? Oke. Sebenarnya emang benar, Subais, saya nggak pernah pakai gambar sesuatu yang berlisensi dan lain-lain gitu. Semuanya memang harus di-create dari awal. Dari awal ya. Jadi mungkin kadang kalau anak-anak masukkan gambar pendukung seperti apa yang paling gampang, entah mungkin background ya. Ini nggak tahu nih saya benar atau enggak. Figur orang. Figur orang ya, iya betul. Saya pikir juga figur orang gitu. Jadi kan kita nggak bikin orang itu sendiri gitu di SketchUp atau bagaimana. Nah, ini gimana nih yuk? Atau selama ini memang nggak ada masalah di situ gitu? Ya, kalau memang jujur aja selama ini nggak pernah ada masalah di situ sih. Memang figur orang kita punya stok yang cukup banyak gitu kan. Dari kantor saya dulu juga punya gitu kan. Dari teman-teman juga sering sharing-sharing gitu ya. Solusinya ya pertemanan Anda utama. Pertemanan, oke. Ya emang jujur aja itu. Jadi kita nggak bikin sesuatu lisensi yang gitu. Nggak terlalu jauh sih buat saya. Soalnya pun kalau gambar yang berlisensi pun kita tidak setiap hari pakai gitu. Oke. Ya, karena kan dari kantor itu udah banyak ya. Tapi ini anak-anak yang belum ngantor nih mungkin dari seniornya atau gimana gitu. Senior juga begitu. Furniture komponen gitu ya kali ya. Oke, baik. Sedikit. Mungkin untuk orang-orang gitu ya yang tidak umum gitu, dalam arti kalau kita bikin masjid gitu kan, bikin gambar dengan orang sholat itu kan sulit kan. Gambar orang sholat itu nyarinya gimana gitu kan. Ya kadang sih browsing gitu kan, kadang browsing terus nemu ada satu gambar orang lagi sholat gitu, ya kita crop sendiri manual. Jadi kita ambil di situ tinggal di copy. Atau misalnya ada orang kerudungan jarang gitu, ya kita ambil aja model satu orang Indonesia atau orang Asia gitu, kita photoshopin orang itu pakai kerudung gitu, udah. Ya itu manual itu aja biasanya. Atau di tracing sendiri ya, di tracing sendiri terus dibuat modelnya kalau masih ada waktu. Oke, baik ya. Ini waktunya udah mau habis nih sebenarnya, kurang 2 menit lagi. Atau mungkin ada pertanyaan lagi ya? Barangkali pertanyaan terakhir itu mungkin saya persilakan. Mungkin barangkali ada yang mau raise hand atau ada pertanyaan berikutnya. Sudah ini ya, sudah cukup ya. Dan mungkin sambil menunggu 2 menit terakhir ya, kita sebenarnya udah di penghujung acara ini. Jadi saya mungkin coba highlight ya. Dari sekian banyak tadi yang sudah dipaparkan, ini materi yang menarik sekali karena berkaitan dengan hal teknis yang kadang dilupakan. Tapi sejujurnya saya agak nggak setuju nih dengan judulnya. Tidak dinilai namun bernilai gitu. Tak dinilai namun bernilai. Kalau saya bilang justru malah dari sinilah istilahnya dari sinilah ini awal mula di mana karya kita dilihat gitu. Jadi jangan sampai bahwa apa yang nampaknya tidak dinilai ini justru sangat tidak dikira tidak berperan gitu, tapi justru malah bisa membuat karya kita lebih berbicara. Harusnya seperti itu. Tapi memang sejujurnya mungkin tidak banyak yang terlalu persentase penilaiannya juga tidak cukup banyak ya untuk bagian panel ini daripada konsep dari apa yang ditampilkan. Tapi ini jelas sangat mendukung. Dan ini menarik sekali materinya, tidak hanya untuk yang akan mengikuti sayembara, tapi juga lebih pada teman-teman mahasiswa yang sedang berlatih atau gimana sih, saya ini kok belum sempat ya bikin panel, belum sempat bikin portofolio yang bagus gitu untuk preview akhir saya gitu. Nah ini pertanyaan, ini
statement yang perlu di highlight sebenarnya, yang perlu digarisbawahi. Jadi begitu. Ini nih ada komentar dari Elang nih, bahkan aplikasinya aja kadang nggak berlisensi. Oke. Yang tadi ya dari pertanyaan terakhir ya, jadi untuk gambar pendukung. Baik, mungkin sepatah dua patah kata ya untuk apa namanya menutup materi kali ini. Apa yang Aryo bisa sampaikan atau beri pesan ke adik-adik mahasiswa terkait panel atau sayembara itu sendiri, atau apa ya, apa yang benang merah dari apa yang sudah dipaparkan dari hari ini. Maaf Bu Fardila, ini ada satu pertanyaan lagi dari Prambagus. Tadi ternyata pertanyaannya berbeda dengan Mbak Daniar. Dibacakan aja ya di chatbox. Baik. Halo Mas Aryo, untuk menentukan warna yang digunakan, apa palet atau skema warna mengikuti bangunan yang sudah ditentukan dari awal atau warna bangunan mengikuti skema warna tersebut? Terima kasih. Dari Prambagus. Oke, ini ya. Terskip ya. Atau mungkin bisa ditampilkan ya dari panitia ya. Dari Prambagus Ningtyas ini ya. Betul, Bu. Oke. Langsung aja atau gimana? Langsung aja. Oke, langsung aja Aryo. Silakan. Hubungannya tadi antara bangunan sama skema warna itu ya. Gini, kan setiap bangunan kan punya satu isu tertentu gitu kan. Ketika kita mempresentasikan bangunan rumah sakit, bangunan hospitality, kemudian misalnya bangunan ibadah, semua kan punya isu yang berbeda-beda. Misalnya di rumah sakit itu kan kesannya harus clean, harus steril, kemudian apa ya, suasana atau nuansa aktivitas dokter dan perawat itu kemungkinan kan bisa diperlihatkan. Nah di situ kan ada dari pemikiran itu basic itu aja. Jadi dari situasinya di rumah sakit itu seperti apa sih? Dan dari situ kan udah kelihatan, oh rumah sakit memang harus clean, berarti tone warnanya memang mengarah ke putih misalnya. Kemudian apa namanya itu, dokter dan lain-lain gitu semuanya harus ditampilkan gitu aktivitasnya gitu kan. Nah, ketika kita masuk ke hospitality, kesannya kan harus hangat, harus welcoming, harus asri dan lain. Nah, di situ kan kita sudah ketahuan nih material untuk warming itu yang tonnya hangat itu apa? Misal kayu, batu, sebagainya kan sudah ada warnanya. Kemudian misalnya site-nya di gunung kan ada warna hijau di situ. Nah, di situ kalau misalnya kita bikin hospitality di gunung, ada ton warna material alam, warna material hijau, dan misalnya kalau gunungnya dingin banget, ditampilkan ton warna dingin itu seperti apa. Dan jadi singkatnya itu aktivitas atau nuansa seperti apa bangunan itu, sehingga nanti muncul skema warnanya seperti ini. Semudah itu aja sih sebenarnya. Nggak ada ketentuan harus gini gitu, enggak. Tidak mungkin kan tadi yang saya bilang, tidak mungkin hospitality jadi hitam putih gitu kan. Jadinya dingin banget, orang nggak mau menerima konsep hospitality yang tinggi. Singkatnya seperti itu. Oke, masuk sih ya. Jadi harus disesuaikan juga ya dengan apa namanya konsepnya kita gitu. Dan tadi kalau saya lihat dari ini sih dari paparannya, kalau memang backgroundnya memang site-nya itu terletak di pegunungan, ya sudah tunjukkan kondisi realnya pegunungan itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian di pantai itu juga seperti apa. Jadi jangan sampai mungkin keluar dari situ ya. Oke, ini saya mohon maaf ini tadi terlewat ternyata ya. Baik, no problem. Itu adalah pertanyaan terakhir ya. Tadi dari Prambudi, siapa namanya? Dari Prambagus. Itu ada pertanyaan terakhir untuk sesi Alumni Talks ke-7 kali ini. Mungkin tadi yang sempat terpotong ya. Saya ingin mungkin bisa mendengarkan pesan dan kesan mungkin ya, pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa terkait materi hari ini. Kalau terkait materi ini sebenarnya gini, panel itu kan mencerminkan keahlian kita sebagai desainer secara artistik dan menunjukkan sense desain secara keseluruhan gitu kan.
Nah, panel itu juga upaya menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Bagaimana kita menghargai usaha kita melalui panel yang bagus, supaya ditunjukkan kepada orang lain. Dan menghargai orang lain karena kita menunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Seperti itu. Jadi teman-teman, mari kita sempatkan waktu untuk memilihkan presentasi. Oke, oke, sip. Thank you so much. Terima kasih banyak atas pesan-pesannya. Yang terakhir ini ngena banget ya. Saya langsung ingat loh, yuk. Langsung ingat waktu itu saya juga ikut PKM itu juga dari presentasi sebenarnya yang bikin menang. Waktu itu kalau saya lihat dari presentasi, ya kan? Panel nih ya. Enggak, tapi beda lah. Saya cuman beberapa kali aja. Oke, baik. Kalau begitu, ini tadi pesan dari pemateri hari ini. Terima kasih Aryo Mahardika, arsitek kita hari ini, alumni kita hari ini sudah memberikan pemaparan. Mungkin saya cukupkan hingga ini. Saya kembalikan langsung pada MC ya. Silakan Natifah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fardila dan Mas Aryo. Sangat seru sekali alumni talk kali ini. Dengan sesi tanya jawab tadi, berakhirlah sesi alumni talk kita pada sore hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa minggu depan akan ada kegiatan open discussion sebagai salah satu agenda Disnatalis pada tanggal 12 September. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat sore. Sudah ya? Halo panitia semua, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Kerasnya. Saya pamit Ya, Bu. Bu. Mas Ya, Aryo, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Pengetahuannya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Woi, Ya, makasih banyak Bu Faiz, Mas Aryo, dan lain semuanya sore ini sampai belibet tadi. Lelah ya Pak, sabar Pak. Karena lain kali kita meetingnya jam 12 siang ya Bu ya. Iya, ini double lelah ya. Iya. Tadi apa namanya? Makasih Mas Aryo. Tadi terus disampaikan juga sama Bu Dewi, soalnya nanti sertifikatnya kita akan kirimkan via email ke Mas Aryo. Tadi materinya bagus sekali. Memang dari sisi dekaf apa ya? Kalau saya ngelihatnya dari sisi sisi visual ya. Itu yang dari kita juga kadang apa namanya terlewat Belum tercover di kuliah. belum tercover ya, di dalam apa yang kita bahas di kampus di kelas ya, karena kadang kalau saya pribadi dulu zaman saya kuliah juga hal itu kayak sesuatu yang kita tiba-tiba
kita bisa atau dipelajari di luar dari apa yang kita hari-hari kita terima di kampus di kuliah. Betul. Atau ngelihat template-nya senior ya Pak ya? Nah, ada ya template yang benar ya gitu. Kadang-kadang template yang benar sama aja gitu. Terus ada memang saya pernah ngikutin ada 2 atau 1 kali yang pembahasannya mungkin senada dengan tadi Mas Aryo bilang. Aryo sih, aku kok Mas Aryo nanti jadi kayak terlalu formal tadi. Iya. Yang apa namanya? Sempat juga dulu kalau nggak salah Gilang 2013 juga pernah ngasih insight yang sama terkait bagaimana menyajikan satu karya. Jadi kadang-kala karya yang bagus belum tentu disajikan dengan sempurna, atau tadi itu belum tentu punya waktu untuk menyajikan dengan baik dan akhirnya maksudnya tersampaikan. Ya itu. Thanks banget buat ini apa yang tadi kamu Aryo sampaikan itu hasil dari apa kalau boleh kita tahu sharing, hasil dari pengalaman atau meramu dari beberapa masukan-masukan gitu? Yuk. Semuanya sih berdasarkan pengalaman. Karena tadi kan saya nggak nge-share dari panel siapapun kan. Iya. Berarti kayak misalkan Halo, ya, monggo Mas aja. Ya, jadi kalau misalkan kayak bagaimana kita bisa itu tamunya datang. Mari. Tadi sempat berebet aku di awal, soalnya aku di atas karena harus bersembunyi dari si kecil. Oh iya. Jadi kayak tadi ada grid, terus skema warna itu tadi ada 2 pertanyaan toh, yang tadi masalah skema warna itu juga benar juga, maksudnya kita nggak mikir kepekaan kita ngurusi warna itu jelas ada. Cuman tahu bahwa skema warna itu menentukan satu sajian, itu belum tentu semua peka. Gitu.